Namun akhir-akhir ini memang sangat menggelikan. Kadang-kadang apakah itu lepas kontrol, apakah memang tidak terkontrol, sehingga perkumpulan orang-orang yang berilmu itu kadang-kadang mengeluarkan statement atau keputusan, yang keputusan itu bukan membuat kedamaian tapi membuat kontroversi. Sugeng dalu Pak Darno Rahayu. Ya, sugeng dalu Rahayu. Ini masih ada kaitan dengan fatwa MUI Pak yang lagi viral terkait fatwa haram ucapan salam lintas agama. Nah ini kemarin saya lihat berita itu, dalam hati saya ini guyu Pak. Idul Adha kemarin itu ada salah satu masjid yang ada di Jakarta itu kurban sapi itu 50 ekor. Yang 22 ekor sapi itu bantuan atau hadiah dari saudara-saudara kita yang non muslim. Saya berpikir kenapa ketika ucapan salam lintas agama diharamkan, bahkan mengeluarkan fatwa, sedangkan ketika ada orang saudara-saudara non muslim yang memberikan kita semacam sumbangan seperti yang ada di Jakarta kemarin itu pas waktu Idul Adha Pak. Nah itu terus di mana MUI ketika ada kejadian kemarin itu? Nah, kredibilitas MUI itu seperti apa? Kelihatannya banyak orang yang bingung terkait fatwa ini Pak. Monggo Pak bisa dijelaskan biar teman-teman kita ini menjadi lebih waras lagi Pak. Sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Seroyo Alam. Saudara kita di mana saja selalu sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin, karena ini masih dalam bulan besar untuk orang Jawa, atau Wujolo dari kata lain dari bahasa besar, yang artinya Wujolo adalah kosong. Maka kita itu selalu kembali mengosongkan pikiran, mengosongkan perasaan, mengosongkan nafsu, mengosongkan perilaku. Apa yang harus kita kosongkan, yaitu perilaku buruk, pemikiran-pemikiran kotor, atau nafsu-nafsu yang penuh dengan angkara murka. Menanggapi dengan keadaan yang semakin ke belakang ini, semakin rumit tentang agama yang terbesar di Nusantara, yaitu agama Islam, yang di dalamnya ada perkumpulan para orang berilmu yang dinamakan ulama. Dan di situ juga mempunyai nama yang sudah terkenal lagi dengan singkatan MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang artinya perkumpulan para ilmuwan Islam yang besar, yang diberi kepercayaan oleh negara untuk mengatur tentang batasan-batasan apa yang harus diperbolehkan dan batasan-batasan apa yang dilarang oleh agama Islam. Namun akhir-akhir ini memang sangat menggelikan. Kadang-kadang apakah itu lepas kontrol, apakah memang tidak terkontrol, sehingga perkumpulan orang-orang yang berilmu itu kadang-kadang mengeluarkan statement atau keputusan,
Yang keputusan itu bukan membuat kedamaian, tapi membuat kontroversi, sehingga perdamaian di Nusantara yang sudah dibangun mulai dulu sampai sekarang, baik lintas suku, lintas ras, lintas budaya, lintas agama, yang hampir saja itu sudah mulai ada kedamaian, namun kelihatannya kayak diobok-obok oleh MUI itu sendiri dengan fatwanya yang waktu itu mengharamkan mengucapkan selamat lintas agama kepada lain agama atau lintas agama. Nah, ini yang sangat disayangkan, karena ucapan dengan perbuatan mungkin bisa sama, tapi banyak tidak samanya. Masalahnya hanya ucapan, kenapa harus dilarang? Terus apakah kita kira-kira itu nggak boleh mendoakan orang lain selamat kecuali segolongan kita sendiri? Apakah kira-kira sebegitu kejamnya Tuhan itu membuat umat ini diharuskan, seolah-olah diharuskan untuk berkelompok-kelompok, berkotak-kotak, sehingga tidak harus menghormati atau menghargai kelompok lain atau kotak lain. Itu. Jadi dengan fatwa seperti itu, seandainya ini sampai diterapkan, sampai orang-orang Islam itu tidak mau berpikir dengan jernih atau mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh golongan atau kelompok perkumpulan ulama itu, saya yakin Nusantara nggak akan damai, malah rusak kali. betul Pak. Karena ucapan salam adalah mendoakan supaya kita semua itu diberi keselamatan oleh Tuhan. Kecuali kalau dengan ucapan selamat, mengucapkan selamat itu, atau bukan ucapan selamat, ucapan yang sifatnya itu mendoakan tentang hal yang buruk atau menghardik orang lain atau mengejek, nah itu mungkin jangan ucapkan ucapan itu pada selain golongan kita, karena itu ucapan yang tidak terpuji. Seandainya fatwanya itu ke situ, mungkin saya juga setuju. Tapi kalau ucapan selamat, wajib hukumnya bagi kita, setiap manusia itu mengucapkan selamat pada orang lain. Itu satunya. Yang kedua, tentang tadi Mas Indra mengatakan bahwa di dalam Hari Raya Idul Adha, orang Indonesia mengadakan tradisi penyembelihan hewan kurban. Satu yang tidak, apalagi ini tadi yang dibicarakan sapi, menurut syariat agama, dalam cerita yang diceritakan bahwa terjadinya kurban dan hari raya kurban ditetapkan oleh agama Islam adalah menganut syariat dari Nabi Ibrahim waktu itu, dengan mewujudkan nadarnya pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu, dengan kesombongannya Nabi Ibrahim, karena merasa orang yang paling taat, orang yang paling beriman, dan waktu itu juga belum diberi karunia anak, maka sampai menyombongkan diri bahwa saya saking taatnya pada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan harta benda saya, kalau demi Tuhan, demi Allah, atau itu dikehendaki oleh Allah, akan saya relakan. Jangankan harta benda saya, seandainya saya punya anak, kalaupun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya siap untuk memberikan. Nah, dari kesombongan itulah, maka setelah Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar,
melahirkanlah seorang putra laki-laki yang diberi nama Ismail.